Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji usul. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada muallif kitab, yakni Al-Imam Ghazali. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam memahami usul. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma Khadratin al-Imami Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal tamamus sa'adati, kebahagiaan yang sempurna. Mabniyun, didasarkan ala pada salasati asya'a, tiga faktor. Kuwatil ghadabi, kekuatan angkara murka. Wa quwwatis syahwati, dan kekuatan nafsu. Wa quwwatil ilmi, dan kekuatan ilmu.
Fayuhtaju, maka diperlukan fayuhtaju, maka diperlukan ayyakuna, adanya amruha, perkara mutawassiton, yang imbang, li'alla, agar tidak li'alla, agar tidak tazida, tambah kuwatus syahwati, kekuatan nafsu, fatukhrijahu, dan mengeluarkan hu, hati. Kalau diterjemahkan fatukhrijahu, mengeluarkan hati, ini bisa diterjemahkan menjerumuskan hati, ya. Kalau yang dimaksud seperti kalimatnya ini fatukhrijahu, maka menjerumuskan hu, hati, ilar ruh khosi, ila, pada, atau ila, untuk. Kalau melihat kalimatnya ini ilar ruhosi, untuk ar-ruhosi, mencari keringanan-keringanan. Fayahlika, maka rusaklah hati, atau tazida, bertambah kuwatul ghadabi, kekuatan angkara murka, fatukhrijahu, dan menjerumuskan hati, ilal khumqi, pada ketololan dan gelap mata. Humuki itu artinya tolol dan gelap mata. Fayahlika, maka rusaklah hati, faidha, jika
tawassatot terjadi keseimbangan, al-quwwatani dua kekuatan itu, bi isyarati dengan tuntunan quwwatil adli kekuatan keadilan, dalla maka diperoleh petunjuk Tariqil hidayati, Tariqil hidayati, ala tariqil hidayati, ala di tariqil hidayati jalan hidayah. Wa kadzalika begitulah al-ghadabu keangkara murkaan, idza zada bila berlebih, idza zada, idza bila zada berlebih, idza zada bila berlebih, sahula akan mudah, alaihi bagi orang, az-zarbu memukul, wal qatlu dan membunuh, wa idza dan bila naqasa berkurang, zahaba maka hilanglah, zahabatil ghiratu itu tulisannya ghairatu, yaitu yang betul ghiratu, fathah yang atas dihilangkan jadi tinggal kasroh, zahabatil ghiratu, zahabat maka hilanglah al ghiratu rasa cemburu, wal hamiyatu dan semangat membela, wal hamiyatu dan semangat membela, fid dini agama, wad dunya dan dunia, wa idza jika tawassato berimbang,
Kana maka akan terwujud atau akan ada ya, kalau terjemah biasa ada. Ini saya terjemahkan, kana maka akan terwujud apa sobru, sifat-sifat sabar. Wasyaja'atu dan sifat-sifat berani. Wal hikmatu dan sifat-sifat bijaksana. Wa kadza demikian pula asyahwatu nafsu, idza zadat jika berlebih, karena maka terjadi apa al-fisku, kefasikan, wa ba'duha dan sebagian, wal fujuru dan penyelewengan, wal fujuru dan penyelewengan, wa in dan jika, nakosot ia kurang, nakosot ia kurang, karena maka yang terjadi al-ajzu kelumpuhan, wal futuru dan kelesuan, wa in dan jika terjadi tawassatot keseimbangan, karena maka yang terjadi al-iffatu sifat-sifat terhormat, wal qanaatu dan sifat-sifat menerima apa adanya,
Wa amsalu dzalika, dan sebagainya. Tamamus sa'adati, kebahagiaan yang sempurna. Ya, ternyata bahagia itu definisinya berbeda-beda ya. Ada yang menganggap banyak uang, banyak harta bahagia ya. Ada yang menganggap bahwa sehat bahagia. Ada yang menganggap bahwa setiap hari gak kekurangan makan ya bahagia ya. Jadi definisi bahagia itu belum jelas bagaimana bahagia. Ternyata orang yang hanya tidur di kolong jembatan itu lebih bahagia daripada kita ya. Tapi ini Imam Ghazali memberikan gambaran kepada kita, kunci kebahagiaan ada di 3 hal ya. Pertama, al-ghadab, angkara murka ya. Kedua, asyahwat, nafsu. Jadi kalau di kitab disebutkan nafsu, itu berarti hubungannya syahwat itu hubungannya dengan biologis ya. Jadi pingin mangan enak itu berarti urusan biologis. Kemarin kata Imam Ghazali kan urusan perut ya, kenikmatan dunia ya, kenikmatan surga dunia yang paling rendah adalah perut. Jadi ketiga kekuatan ini kita diajari oleh Imam Ghazali untuk memanage yang sebaik-baiknya. Jangan seperti nafsu amarah kita, angkara murka lebih kuat. Kalau angkara murka kuat berarti orang cenderung membunuh ya, walaupun tidak membunuh fisik, bisa juga membunuh karakter. Sekarang ini kan orang sudah tidak lagi membunuh fisik, tapi membunuh karakter. Kemudian syahwat, apa sih namanya syahwat itu? Saya contohkan tentang syahwat. Di tahun 2000 saya berpenghasilan 100 juta ya, tentang duniawi ini punya gaji 100 juta. Pokoknya intinya dalam 1 bulan saya di rekening saya masuk 100 juta. Syahwat ya, nafsu yang berasal dari syahwat bisi saya, Gus, sampean kan sudah berpenghasilan 100 juta, masa sih hanya naik motor apa namanya Suprafit, waktu itu Suprafit, ganti dong Gus, kalau begitu kan derajat sampean tidak naik. Mau ganti Suprafit ya mikir-mikir, ini temenan apa enggak, temenan apa enggak. Pada waktu itu Suprafit kalau DP cuma 250, cicilan ya cuma 250 ribu maksudnya. Terus yang namanya syahwat ini selalu memberikan kepada saya proposal. Lihat Gus, orang yang penghasilannya di bawah jenengan saja sudah naik Avanza. Tahun 2000 mulai muncul Avanza Xenia baru. Avanza, beli enggak, beli enggak. Begitu lihat pameran di mall, diminta yang namanya nomor HP oleh salesnya, ternyata setiap saat kita dihubungi sama salesnya. Selamat pagi Pak Widodo, semoga Bapak dan keluarga sehat. Ya biasalah ngomongin sales begitu. Ujung-ujungnya Pak, ini ada paket promo Pak. Saya tanya, berapa Avanza? Avanza sekian Pak, kalau Xenia 60 juta Pak. Akhirnya mikir. Ini berdasarkan syahwat, syahwat kebendaan.
Iya ya, harusnya berpenghasilan 100 juta tuh nggak kepanasan, nggak kehujanan. Proposalnya luar biasa. Kalau bapak nyicil itu cuma 2,5 juta pak, itu 3 tahun. Terus diutang hitung nyicil 3 tahun, nah cukuplah. Nah kemudian yang terakhir saya tanya yang namanya ilmu. Ini saya kan hari ini diberi oleh Allah nikmat berupa pendapatan dari gaji dan lain-lain 100 juta. Kamu tahu nggak kira-kira Allah memberikan nikmat kepada saya itu berapa lama? Nanti kadung PD kredit ternyata nikmatnya diputus di tengah jalan. Kalau contoh zaman sekarang gini, kita terlalu PD, ternyata ada pandemi yang tidak pernah kita pikirkan. Begitu pandemi banyak orang gulung tikar. Ya, karena nggak pernah dipikirkan, dipikir santai-santai saja. Nah, akhirnya ilmu saya ajak diskusi ini yang ada di dalam hati saya. Menurut kamu bagaimana ilmu yang ada di otak kanan, yang ada di otak kiri? Biasanya kalau Allah itu memberi nikmat yang berlebih di antara yang umum, waktunya nggak lama, paling 5 tahun. Akhirnya saya nggak beli mobil baru, akhirnya beli mobil second. Beli second pun juga dikomentari, masa Gus seperti sampai naik mobil second. Ya saya bertahan mobil second. Wes gini aja, kita beli yang baru, motor yang tidak resiko. Ternyata saya beli second, sahabat itu memberi proposal lagi, sampean kalau beli second harganya segini, beli baru segini, selisihnya sedikit, enak beli baru. Nah, cuma 60 juta, second itu 50 juta. Akhirnya saya mengikuti syahwat, belilah Xenia 60 juta. Ya beberapa bulan naik Xenia baru enak. Xenia diparkir di pinggir jalan, ditabrak sama truk, penyok. Akhirnya kan kita berpikir bagaimana membahagiakan diri, ternyata tidak bahagia. Kita mengumpulkan harta, ternyata di tengah-tengah harta itu ada masalah. Kata akal saya yang ada ilmunya itu menyampaikan begini, loh bener toh tak kandhani ra ngandel. Yang ada di dalam hati saya ngomong, beli aja yang second. Tapi syahwat saya mendorong yang baru. Andai kata saya beli second mungkin gak ditabrak truk. Ya untung yang penyok mobilnya bukan orangnya. Akhirnya mikir-mikir, iya ya, apa-apa itu bener kata akal, bukan kata nafsu. Nafsu itu enak doa. Giliran ada resiko, nafsu itu mesti tinggal gelanggang. Kadung PD, kredit gini, kredit kuno. Ya. Jadi saya memang mengalami. Saya kalau tidak mengalami saya nggak bisa merasakan apa yang disampaikan Imam Ghazali. Tahun 2000 itu masih miskin, kredit di Spektra lo gak dipercaya. Itu mic-nya yang saya pakai ngaji itu hasil kredit kira 65.000. Ngone gak dipercaya. Saya ini kredit 1 miliar DKI masih mbuh nyaur boga dikasih. Nah dulu itu pertimbangan, ternyata betul ya, kita nggak boleh menuruti hawa nafsu. Akhirnya nggak nuruti hawa nafsu karena banyak kejadian yang merugikan saya. 5 tahun berikutnya 2005 beli lagi kendaraan, diojo-ojoi sama syahwat. Kalau sampai tidak beli kendaraan, kasihan anak-anak sampean itu kalau pulang ke mbahnya kudanan.
bae nangis-nangis, yangkung yang tine gak tego, mosok kowe nyambut gawe gak nyentel, nek gak iso tuku mobil tak tukokno, bae sombong ya bae. Putune kudanan lah ya ben to, ben kebal, kudanan gak oleh, kena debu gak oleh. Nah saya akhirnya beli mobil jelek, beli mobil ya jelek-jelek lah, saya pikir sesuai kemampuan. Ada Grand Civic, kemudian Lancer kita beli, enak sebenarnya, enak, nggak pernah macet, nggak pernah rewel, kita bisa beli cash. Katanya mobil nggak zaman ya. Padahal ilmu saya sudah mempertahankan, nggak usah wis to, penak ini ae. Sampean qanaah itu lebih enak daripada sampean nuruti kesenangan. Akhirnya terpaksa dan kepencut sama marketingnya Toyota, beli yang namanya Avanza. Beli Avanza, setiap ada kegiatan di kampus teman-teman itu bilang gini, iki rental mobil ini iki piro lek nang Kediri. Akhirnya nggak tahan lah, nggak tahan juga. Karena apa? Pada waktu itu kita beli mobil Avanza Xenia sama dengan tahun 80 beli mobil Cherry sama Zebra. Ternyata setiap orang yang beli Avanza sama Xenia itu disewakan. Jadi kesannya kalau naik mobil Avanza Xenia walaupun punyanya sendiri dianggap nyewo. Akhirnya down lagi yang namanya syahwat ini, karena teman-teman naiknya ekstrim. Teman saya Pak Agus naiknya ras, nyarane ras. Akhirnya saya nafsu kebendaan, wes kita beli mobil aja yang gak podo karo kancane. Karena kalau naik mobil Avanza gak iso disalip, di jalan tuh gak pernah bisa disalip Avanza. Nyalip depannya lagi ada, nyalip depannya lagi ada. Nomor 1. Oke. Jadi kebendaan nafsu syahwat saya mendorong begitu terus. Oke. Ternyata saya turuti 2005. Oke. Nyicil setiap bulan 2.720.000. 2010 dijual cuman laku 90 juta. Akal saya mengatakan, loh bolak-balik mana sampean umpu-umpu gembreng rugi mana? Lah sampean tukono tanah, tukono omah enggak rugi. Nah, ini kita harus bisa membedakan mana dorongan syahwat, mana dorongan ghadab. Kalau saya analogikan mobil, syahwat kita sudah menghasilkan mobil. Mobil kan ya wis penak, ya, terus lihat ada mobil peleknya dibesarkan, ringnya, bannya tipis, kok ketok ganteng lek ngono awake dhewe wong nom tambah ganteng, dikasih variasi macam-macam. Yang namanya audio bawaan mobil dicopot, diganti audio 5 juta. Ya. Nah, ini namanya syahwat mendorong terus sampai nggak habisnya. Mobil nggak apa-apa di stiker. Lama-lama kata akal, iki lho awakmu nyambut gawe selama sekian tahun habis mubadzir hanya hal-hal yang tidak ada gunanya. Loh tapi kan keren. Kemana-mana kan kelihatan. Nah, ghadab sama akal itu menyampaikan begini kepada saya, Mas, sampean kan nanti dipandang orang kan sampean masih muda tapi sukses. Jadi kalau rugi ini abahmu nyekolahno. Tak pikir-pikir ya bener. Jadi saya pikir-pikir bener. Cik nom numpak mobil bahu tangan wis urusan guri. Numpak mobil riwa-riwi ngalor ngidul.
Beli mobil harga 270 juta Escudo, dijual 60 juta nggak nyampe, rugi lagi ya, rugi lagi. Mobil CR-V sama, diganti peleknya tipis, ternyata di Semarang musim hujan nggak tahu ada lubang, jeglek dia pecah yang namanya pelek tipis, ban tipis pecah. Apa ini yang saya ceritakan? Ketika tiga hal itu mendorong kita ya seperti itu. Makanya saya butuh belajar dari tiga unsur ini kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun apa? Ya 5 tahun kredit mobil, 5 tahun ini 5 tahun 5 tahun. Ternyata yang saya dapatkan setiap mendekati tanggal, kepala yang ada otak kanan saya ini cenut. Kenapa ya? Saya minumi pereda rasa nyeri nggak sembuh. Terus tiba-tiba yang di sebelah kiri cenut, terus telinga ini grebek. Sampai saya bawa ke dokter telinga, ada apanya? Ke THT malah dikasih obat depresi. Kok iso ke THT dikasih obat depresi? Ya, saya depresi ketika datang bulan. Kalau ibu-ibu kan datang bulan itu menstruasi. Kalau kita pelaku kredit itu setiap datang bulan depresi. Bayar nyicil mesti depresi. Ternyata grebek-grebek itu bukan karena ada kotoran, ada semutnya, enggak. Karena apa? Nah, karena depresi mikir. Kata akal, mangkane to lek tak kandhani ngandelo. Wis to, mobil iku sing penting iso glinding, gak kudanan, gak kepanasan. Sampai niku kakean gengsi. Dadi wong kakean gengsi. Malah uripmu gak toto-toto lek kakean gengsi. Wis gregeten timbang kakean gengsi, downgrade turun ya. Jadi mobil Katana sampai 10 tahun. Saya supaya nggak mengikuti yang namanya hawa nafsu. Jadi kita kalau nggak bisa mengkondisikan ketiga hal ini dalam kehidupan kita, ya sudah, kebahagiaan itu tidak akan ada. Logika berpikirnya, karena kita bergaji 100 juta, PD kredit omah, kredit mobil, PD, ya tidak pernah kita tanya kepada Allah itu, ya Allah, rizki ini berapa lama bertahan di dalam diri saya. Nah, saya makanya untung dulu sudah ngaji, jadi saya tanya sama Allah, ya Allah, sampai kapan saya mendapatkan nikmat 100 juta dalam setiap bulan ini. Akhirnya saya itu istikharah, mimpi berjalan dari perempatan Badas ke selatan, itu ke perempatan lampu merah Beringin. Setiap istikharah mimpinya begitu, setiap istikharah mimpinya gitu. Terus akhirnya saya ukur yang namanya jarak lampu merah perempatan Badas itu ke desa Beringin dekatnya terminal Pare. Ternyata itu jaraknya 5 kilo. Nah, berarti bisa saya simpulkan ini akan berlanjut cuma 5 tahun. Ternyata betul, setelah 5 tahun nikmat itu berganti, penghasilan cuma 5 juta. Terus gimana kalau andai kata saya nurutin nafsu, pas 5 tahun saya punya KPR 10 tahun masih kurang 5 tahun, otomatis yang 5 tahun ini bukan bahagia, jadi kesengsaraan. Jadi kita diajari oleh Imam Ghazali, walaupun menerima nikmat besar, contohnya begini, karena kita kan PDP, jadi PNS, gajinya ini, tunjangannya ini, akhirnya kan terus PD, berani ambil mobil, berani ini, ya. Tapi karena kita sudah ngaji, nanti kalau dapat nikmat-nikmat yang luar biasa, tanya sama Allah,
Ya Allah, nikmat ini kira-kira dapat BLT dari Allah itu berapa lama? Ya, kok digerojok luar biasa. Nah, ini makanya kita harus mampu mengendalikan angkara murka. Dalam bahasa Arabnya ghadab. Emosional itu harus kita anukan. Makanya sales itu di training dulu oleh leadernya. Pokoknya kamu ini kalau ilmu marketing pengaruhi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selalu datangi dan kamu hipnosis satu arah. Kalau kamu hipnosis satu arah setiap hari pasti akan kalah. Contohnya nanti kalau dia kalah, Bisma ini timbang wangku renar ini tukun sitok ae barangnya. Setelah dibeli satu, nanti besok datang lagi temannya banyak. Itu bukti kalau kita kalah dihipnosis oleh seorang marketing. Dari ujung rambut ujung kaki. Nah, ilmu marketing kan mengajarkan cari orang yang paling kuat dalam keputusan di keluarga itu siapa? Decision makernya. Oh, istrinya. Berarti istrinya aja yang dipengaruhi. Kan begitu. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang berurusan dengan syahwat sama ghadab. Jadi ilmu marketing itu ilmu yang berhubungan dengan syahwat dan ghadab. Bahagia bagi mereka ketika kita deal, tapi nanti kesengsaraan akan menunggu kita di pintu gerbang. Makanya kelolalah ketiga hal ini supaya kita bahagia. Ghadabnya dikelola, temperamennya dikelola, ya, syahwatnya dikelola, ilmunya juga dikelola. Apa contohnya ilmu? Ilmu ini kalau kita gak bisa memanage juga akan membawa kecelakaan. Ya seperti sekarang inilah, kalau kita contohkan, semua orang pasti tahu. Gus, niki arek cek cuwil nyalon wapres pripun menurut jenengan Gus? Ya menukil berdasarkan ilmu Imam Ghazali itu namanya apa? Nafsu kebesarannya yang muncul di dalam ilmunya. Ya jawab saya begini, ya mumpung bapak dadi presiden ya nyalono saiki sing bener. Lah nyalono 5 tahun kas gak duwe upas, gak punya karomah, gak punya keramat. Percuma nyalono bener sekarang ini. Nah, ini antara ghadab, syahwat. Ya ghadab itu temperamen pengen balas dendam. Syahwat itu kan nafsu kebesaran, nafsu politik itu nafsu kebesaran. Berdasarkan ilmunya, ya jabatan itulah yang dicari kekuasaan. Makanya harus bisa mengelola tiga ini. Jadi ini kalau pingin bahagia, kuncinya Imam Ghazali kalau pingin bahagia tiga faktor ini kita harus mampu memanage. Saya beri contoh, kalau jenengan diberi nikmat Allah luar biasa besar, contohnya diberi gaji 100 juta, 200 juta, ya jangan terlalu pede, dikelola dengan baik. Kira-kira nikmat ini berlangsung sampai berapa lama? Marung rame, Pak, Bapak kan warungnya rame, Bapak bisa nyicil sekian Pak setiap bulan ini. Ya memang hitung-hitungan akal kita di otak kanan otak kiri itu seperti itu. Maka tanya dulu kepada hati, ya. Ini kira-kira temenan gak Gusti Allah kayak rezeki luwame. Buka warung sampai belum dibuka itu orang antri sudah luar biasa. Satu malam 5 juta. Berarti satu bulan berapa? Tinggal kalikan. Berarti 150 juta. Siapa yang gak pede? Jadi nanti kalau jenengan menghadapi hal yang seperti itu, jangan terburu pede, kelola dengan baik biar kebahagiaan bisa ila yaumil qiyamah. Qanaah itu artinya diberi seberapapun oleh Allah diterima, gak diprotes. Itu namanya qanaah. Ketika diberi rezeki miliaran, mindset kita harus
merubah, ini Allah nulu aku, apa Allah betul-betul memberikan nikmatnya kepada saya. Makanya setelah kita ngaji, ketika Allah memberikan nikmat kok caranya melebihi yang lain-lain, itu kita wajib bertanya, ya Allah, niki jenengan ngelulu napa temenan tanya. Karena istidraj itu pasti diberikan oleh Allah, ya, dibombong oleh Allah. Nah, makanya kunci kebahagiaan hanya pada qanaah, ya. Diberi berapapun alhamdulillah. Nah, kalau sudah ingin bahagia dunia akhirat, maka Allah menyampaikan itu fa amma wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Le oleh apa-apa teko Gusti Allah, kalau mendapatkan apa-apa dari Allah, maka perlihatkanlah. Jadi kalau kita sekarang bicaranya sudah tahaddus bin nikmah, okay. Kenapa tahaddus bin nikmah? Kita sudah tidak lagi mensyukuri nikmat, tapi kita harus ngetok-ngetoke nikmat. Ini bedanya, okay. Makanya saya itu selalu mengajarkan tahaddus bin nikmah. Ini saya ingatkan di surat Ad-Duha, ya, supaya jenengan paham apa yang disampaikan Allah kepada Nabi. Makna katanya mesti paham, tapi yang dimaksud oleh Allah pada waktu duha. Wadduha, ya, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ya, ini malam-malam itu kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dulu Nabi itu ketika masih kecil, okay, makanya di bab ini banyak orang salah tafsir, lebih-lebih yang nafsirkan bukan orang Islam. Dipikir Nabi itu kebingungan ketika naik di Jabal Qubais, ya, Nabi itu kan hanya mencari pamannya, mencari kakeknya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari akhirat khairul laka, lebih baik bagimu, khairul laka minal ula, daripada hari ini. Artinya kesuksesanmu di masa depan itu lebih baik daripada kesuksesanmu di hari ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yutika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Kalau di sini tidak akan pernah puas, di dunia itu nggak akan pernah puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim lalu dia melindungimu? Karena pada waktu itu Nabi kan yatim, mikir ikut kakeknya meninggal, ikut paman yang paling mencintai. Nabi Muhammad anaknya banyak sehingga patek mencintai, anaknya sedikit tapi pelit. Nah, ini kan kisahnya begitu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatmu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Kalau dibilang kurang secara materi, Nabi itu cucunya kepala suku, tidak mungkin miskin secara harta. Yang dimaksud oleh Allah kekurangan itu nanti harta untuk di akhirat.
Kalau harta di dunia sudah dicukupi. Oh, nyatanya Nabi ketika nikah kan 100 unta mas kawinnya. Ya paling enggak kalau orang sekarang ya 100 limusin, sapi limusin. Fa'ammal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, karena Nabi mengalami dirinya sebagai anak yatim, bagaimana perasaannya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Meminta-minta ini pengertiannya lebar, panjang ya, meminta-minta. Pengertian kita itu kalau minta-minta kan di jalan-jalan. Kalau jenengan punya Pak Le, punya Pak D katakanlah, adiknya orang tua kita atau kakaknya, semasa hidupnya itu minta-minta terus. Ketika ditegur apa ngomongnya? Ya ora apa-apa, aku njaluk masku dhewe. Ini ketika kakaknya meninggal tinggal ponakannya, tetap berlanjut itu. Kalau ada yang menegur, yo ben wong njaluk ponak aku dewi. Gimana? Jadi yang dimaksud minta-minta itu bukan pengemis yang di jalan. Di tengah-tengah kita itu pasti ada orang yang suka minta-minta. Boso Jawanya, boso Jawa, delap, tahu delap? Sakjane hal-hal yang dimiliki, kita miliki itu dia tuh sudah punya. Tapi kalau berkunjung ke rumah kita, kulkas itu dodol-dodol sembarang digo. Kita gowone om, tak gowone ya kita gowone wae digo. Tapi giliran kita datang ke rumahnya, kulkasnya dikosongi sembarang dikosong, didelikno. Ini yang dimaksud yang meminta-minta. Jangan dipikir yang minta-minta orang ngemis, orang ngamen, enggak. Di tengah-tengah kita ada minta-minta. Tidak hanya itu, meminta-minta itu. Sudah dapat warisan rata masih kurang terus meminta-minta. Akhirnya Allah menjawab, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yo ben iku koyo ngono. Aku ra koyo dhek, saya enggak seperti dia. Ya alhamdulillah saya beli rumah tanpa harus minta warisan. Saya pergi haji umroh tidak harus jual warisan. Ya makanya harus ditampakkan kepada Allah bahwa kita mendapatkan kenikmatan. Apa bedanya tasakuran dengan tahaddus bin nikmah? Kalau tasakuran itu kita mengucapkan syukur kepada Allah dan ada tanda bintang di atas ya, syarat ketentuannya, ya Allah saya kan sudah mensyukuri nikmat kepadamu dalam setiap tahun ini, saya buktikan begini, tapi jangan lupa ya nikmat tahun depan harus lebih banyak daripada nikmat tahun ini. Itu namanya tasyakuran. Kalau tahaddus bin nikmah, kita diberi nikmat apapun, kita mensyukuri nikmatnya, kita tanpa meminta imbalan lagi. Yang tahun berikutnya terserah Allah, karena kita sadar menghirup oksigen gratis. Orang itu mikirnya nikmat kebahagiaan itu hanya uang dan benda. Coba kalau jenengan sudah di rumah sakit, terus hidungnya dikasih oksigen, di sana 1 bulan berapa? Setiap hari habis 1 tabung. 1 tabung sudah 500.000, dikalikan 1 bulan, ya sudah 15 juta. Selama ini ketika gratis tidak pernah ada yang tahaddus bin nikmah. Ya Allah, alhamdulillah kula tasih panjenengan paringi menghirup udara dengan gratis. Ya Allah, kula tasih panjenengan paringi pipis gratis. Coba pipis gak gratis, apa gak dibolong dengan selang putih itu dikasih kantong. Pipis gak gratis tambah sakit. Alhamdulillah kita ini masih diberi BAB gratis. Coba gak gratis,
Sebentar-sebentar apa enggak dikasih obat dari bawah, lama-lama mampet. Makanya Nabi itu kan mengajarkan kepada kita dan dilanjutkan oleh para ulama. Makanya ketika kita ngaji gini kan yang pertama kita sampaikan kepada Allah bahwa Allah memberikan nikmat kita yang luar biasa sehingga kita bisa ngaji. Ini ucapannya orang tasawuf. Kalau bukan tasawuf, semangat, semangat, semangat. Bahkan selamat malam itu dirubah jadi semangat pagi, semangat pagi. Jadi itu semua nikmat kita dapatkan dari Allah. Maka kita menyampaikannya, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa ngaji. Kalau tidak diberi nikmat luar biasa, nggak akan bisa ngaji. Coba mobil ada, bensinnya full, tiba-tiba bocor di tengah jalan karena nambah, nikmatnya di bannya saja itu nggak mungkin bisa ngaji. Kita bisa ngaji hari ini tuh karena nikmat yang luar biasa dari Allah sehingga bisa terlaksana ngaji. Tadi aja nikmat internetnya dikurangi sama Allah, sudah telinganya sudah nggak dengar. Untuk internetnya bukan telinganya yang dikurangi pendengarannya. Coba kalau yang dikurangi telinganya, di mana nyervisnya? Nah, untuk masih internetnya. Jadi kalau sudah belajar tasawuf kita wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, ngetok-ngetok ke nikmat. Kalau dapat nikmat, tetangga kanan kiri diundang ke rumah, diajak makan, diajak ini ya. Atau kalau nggak mau ke rumah ya diajaklah ke rumah makan. Jadi rumah makan yang kita pilih itu yang kira-kira tetangga kita nggak pernah makan. Ojo Jumat berkah tukune cuman pecel tumpang Kediri. Lek pecel tumpang tukang becak iso tuku dhewe. Itu namanya nggak berkah. Itu minta nodong Gusti Allah dengan cara berkah. Yang dimaksud oleh Allah ketika tahaddus bin nikmah, mengatasnamakan keberkahan-keberkahan dari Allah seperti kata-kata Jumat berkah. Kalau di Kediri itu kan namanya pecel tumpang, itu makanan dari segala lapisan masyarakat, tukang becak saja mampu beli. Lah kalau mau bersedekah ke tukang becak ya jangan nasi pecel tumpang ya. Minimal belikan McD, belikan nasi padang yang luar biasa nikmat. Kalau di Kediri Pagaruyung, dan cuman atas nama Jumat berkah terus yang dibagikan naik mobil Alphard terus cuman pecel tumpang. Itu menghina, namanya menghina orang becak. Lek ngono aku iso tuku dhewe. Ngono Pak, doakan ya Pak semoga berkah Pak. Iku padha karo ngepres zaman cilikan saya. Itu bukan sedekah Jumat, itu ngepres di hari Jumat. Pasang togel di hari Jumat. Kalau caranya jadi tahaddus bin nikmah itu kalau memberi orang yang tidak pernah dimakan sama orang itu. Contohnya kalau di Surabaya, cari rumah makan yang rata-rata tetangganya jenengan itu nggak pernah makan. Dan cuman sodus ngono ya sih akeh wong iso mangan. Ngejak mangan tahaddus bin nikmah aja nang sodus. Prima rasa lah minimal, ada apa di sana, tonggone diajak, luar biasa makan di sana. Contohnya kalau Surabaya, jadi tiga hal ini harus bisa kita kendalikan. Kalau niatnya sedekah jangan didahului oleh nafsu. Pengen sedekah oleh ganjaran 10 kali lipat, nafsunya mengatakan wis cukup gak ono nasi pecel tumpang lu wis seneng wong-wong. Ilmunya kan harus mikir dong, ilmunya itu harus mikir. Lalu ilmu sego pecel tumpang
tukang becak aja mampu beli sendiri, itu nggak dinilai sedekah oleh Allah kalau orangnya masih mampu beli sendiri. Akal kita kan harus jawab cerdas begitu. Jangan pecel tumpang, orang itu bisa beli sendiri. Perintahnya sedekah ketika orang itu sudah nggak mampu beli sendiri. Ya, silakan. Loh, gimana tanya kalau lupa? Tanyakan. Oke, gini aja, itu yang mau ditanyakan ada di pasal berikutnya. Saya baca pasal berikutnya dulu. Ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Faslun, pasal iklam, ketahuilah anna, bahwa liqalbi, hati, ma'a askarihi, bersama pasukannya, ahwalan, memiliki perilaku, wasifatin, dan sifat-sifat, ba'duha, yang sebagian, yusamma, disebut akhlaqos su'i, budi pekerti buruk, wa ba'duha, dan sebagian, akhlaqul husni, budi pekerti baik, fabil akhlaqil hasanati, maka dengan budi pekerti baik, tabluhu, dalam kurung orang, tabluhu, orang akan mencapai darajatas sa'adati, derajat kebahagiaan, wal akhlaqis sayyiati, dan budi pekerti as-sayyiati, buruk, halakuhu, dalam kurung orang, halakuhu, orang akan mengalami kehancuran, wa khurujuhu, dan terjerumus, lisyaqai, pada kesengsaraan, wa hadhihi, dan ini, kulluha, semua, tablagu, mencapai, tabluhu, mencapai, arba'ata, 4,
ajnasin jenis, akhlaqos syayatini budi pekerti setan, wa akhlaqal bahaimi dan budi pekerti al bahaimi binatang, wa akhlaqos sibai dan budi pekerti as-sibai binatang buas, wa akhlaqo dan budi pekerti wa akhlaqol malaikati dan budi pekerti malaikat, fa'amalus su'i dan perbuatan-perbuatan as-su'i buruk, minal akli berupa makan, wasyurbi dan minum, wan naumi dan tidur, wan nikahi dan senggama, ia merupakan akhlakul bahaimi, akhlaku budi pekerti al bahaimi hewan, wa kadzalika demikian juga a'malul ghadabi perbuatan-perbuatan pemarah, minadz dzarbi seperti memukul, wal qatli membunuh, wal khusumati dan permusuhan, ia merupakan akhlaqus sibai budi pekerti binatang buas, wa kadzalika demikian juga a'malun nafsi perbuatan nafsu setan, wahia adalah seperti al makru tipu daya, wal khilatu dan korupsi, wal ghasyu dan kolusi, wa ghairu dzalik dan lain-lain. Ia merupakan akhlaqus syayatini budi pekerti setan, wa kadzalika demikian juga a'malul aqli
perbuatan-perbuatan akal, allati hiya, yaitu berupa ar-rahmatu, kasih sayang, wal ilmu, dan pengertian, wal khairu, dan kebajikan, hiya, yaitu akhlakul malaikati, budi pekerti malaikat. Oke, saya jelaskan. Kita mengenal akhlak budi pekerti itu kan kalau baik ya, kita berjalan di depan orang, kalau orang Jawa nyuwun sewu, amit, itu budi pekerti baik ya. Kalau ada orang duduk di tepi jalan, kita lewat, nggak mohon pamit izin, itu namanya budi pekertinya buruk. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali bukan budi pekerti itu kalau itu urusan fikih ya, urusan budaya. Nah, yang dimaksud oleh Imam Ghazali, kalau kita makan sudah makannya berlebihan, itu namanya akhlakus su, jadi budi pekertinya buruk. Kalau minumnya berlebihan, itu namanya juga akhlakus su, sudah dianggap oleh Imam Ghazali su, okay, budi pekertinya buruk. Makanya penyakit diabetes itu penyakitnya orang serakah, karena sudah dibilangi jangan banyak makan. Nabi mengatakan makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ketika lidahmu mengatakan lezat, maka berhentilah makan. Nah, kalau kita kan enggak, monggo Gus, weco niki masakane Gus. Besok apa sing masak iku? Oh niki sing masak Ibu Lara, oh enak niki. Ibu Lara lulusan SEMEA tata boga Gus, makanya masake enak Gus. Kita yang dimaksud akhlak budi pekerti buruk itu bukan kelakuan fisik kita, tapi syahwat kita. Makan berlebihan itu berarti menunjukkan budi pekerti kita buruk. Minum berlebihan, kata Imam Ghazali, sesuatu yang berlebihan akan menunjukkan sebaliknya. Walaupun minum air putih kemasan seperti Aqua Club dan sebagainya, kalau kebanyakan ya mabuk. Ketika mabuk, barang yang halal itu jatuhnya jadi haram. Makan nasi itu halal, tapi kalau berlebihan sampai muntah, berarti jatuhnya jadi haram. Nah, kalau perilaku kita masih seperti itu, kata Imam Ghazali, namanya masih akhlakus su, budi pekerti kita masih buruk. Berarti karakter kita masih nempel karakternya binatang. Kayak senengane mangan koyok kewan. Lek ngamuan berarti as-siba, binatang buas. Kalau akhlak kita seperti malaikat, makan secukupnya, minum secukupnya. Contoh ini perbedaan pendapat ya, ini beberapa pendapat. Kalau jenengan dengan dokter pasti mengatakan minum sehari yang banyak ya Pak, 5 liter. Ya. Kalau kita enggak, kalau orang tasawuf minum secukupnya. Karena apa? Allah memberikan kantong untuk air di perut kita itu masing-masing orang berbeda. Tidak usah ditentukan 5 liter, pokoknya minum kenyang ya sudah, berhenti. Kalau berlebihan, contohnya kalau berlebihan pasti kencing terus, apalagi usia sudah 50 tahun ke atas. Ini yang dimaksud akhlak budi pekerti baik dan buruk itu bukan kelakuan fisik ya, tapi kelakuan mental kita. Makanya kalau makan, contohnya yang diajarkan Nabi, ya kita mengambil apa yang ada di
di depan kita yang bisa diambil oleh tangan kita. Ada enak adalah sing kita suka itu adanya jauh. Terus ngomong kancan. Iku colok juga niku. Nah, ini akhlak kita jadi buruk menurut Imam Ghazali. Ya wis toh, kamu dijauhkan dari apa yang kamu sukai itu karena Allah sayang kamu. Terus ketika makan, Mas, sudah pernah makan belum di rumah makan ini? Belum. Ya kita cari yang belum pernah kita makan. Akhirnya satu kota pun kita jelajahi, semua sudah pernah kita makan. Kalau sudah pernah kita jelajahi, berarti makannya harus yang di pinggir jalan. Kalau kafe sudah yang mahal-mahal sudah pernah kita minum di situ, ya nanti bergeser dalam 1 tahun kita minumnya di warung Giras kalau Surabaya. Ojo nang kafe, karena apa? Dada kita ini minum minuman yang di kafe itu akan berpotensi kena jantung karena pasti keras. Ya kalau yang warung Giras 3.000 kopi nih, ya paling ya pahitnya cuma pahit jagung. Jadi jagung rasa kopi, ya. Tapi potensi untuk penyakit itu kan kecil. Tapi kata nafsu ngomong, sampean ya wis gak kelase to bos, ngopi nang nggone warung kaki 5 iku bos. Minimal Starbucks lah bos. Nah, ini kan dorongan-dorongan seperti itu. Nah, jadi kita menghindari nafsu as-sibak sama bahaim, binatang sama binatang buas. Kita kalau ingin bahagia tadi, bagaimana ingin bahagia? Ya 2 karakter ini harus kita tinggalkan, ya binatang dan binatang buas harus kita tinggalkan. Kemudian kita mengerjakan karakter seperti yang dicontohkan oleh Allah, perilakunya malaikat. Malaikat seimbang, sholat ya sholat, ning ojo terus sholat marino basa wis blenger gak sholat belas, ngaji terus basa blenger gak ngaji belas. Istiqomah kan gak begitu. Istiqomah itu didik-didik neng rutin istiqomah. Apalagi tadi seperti apa yang sampaikan Abah Zaini, tujuan kula niki bahagia Gus. Urip wis 70 tahun apa sing kula goleki? Nyambut gawe ya gak payu, ngelamar kerja gak kira ketompo. Jadi jenengan harus sadar bahwa merantau di dunia sudah 70 tahun. Mau pulang ke negeri asal. Terus gowo apa tabungan gak duwe. Gak punya tabungan akhirat gak punya. Terus di sana kan gelandang lagi di kampung halaman. Dulu sudah dijual untuk pergi ke TKI, ke Arab, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Amerika, ke Jepang, ke New Zealand. Pulang-pulang tabungan tidak ada. Mau ikut siapa? Ya akhirnya ya tidur di pos-pos kampling. Nasib kita di akhirat paling tidur dia di surga, tapi ya di pos satpamnya surga. Jadi yang perlu kita sadari bahwa kita merantau di dunia itu sudah berapa lama, bekal yang kita simpan itu berapa lama, nah bekal yang kita bawa pulang itu berapa. Kata Imam Ghazali, hal yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Mari ngaji mati ya karo. Jadi 3 hal ini harus kita kelola supaya ini nanti tidak menjadi penghalang kita untuk usul kepada Allah. Latihannya tetap ya, nanti latihannya tetap ketemu Bang Rijal. Apa sih kok tetap ketemu Bang Rijal? Ini ada Bang Rijal 3, saya bisa melihat 3, tapi orang di sebelahnya lihatnya 1. Saya mencium bau wangi, tapi sebelah saya nggak wangi. Oh berarti hidungnya perlu disterilkan, diogrok-ogrok kayak ketika periksa COVID. Artinya apa?
yang tidak bisa mencium wangi itu adalah ruhani kita, bukan hidung kita. Hidung kita ini bersih ya, berarti hidung ruhani kita belum bisa mencium baunya Bang Rijal. Tahu Bang Rijal toh? Ya, karena nanti masuk YouTube kita namanya Bang Rijal. Nah, seperti itu. Itu latihan kita supaya kita bisa masuk ke alamnya, alam ruhani. Jadi Bang Rijal itu sudah alam ruhani, tapi dia posisi juga bisa di alam manusia. Nah, kemudian kalau kita bisa mengendalikan ilmu kita, berarti sifat kebajikan nempel kepada kita, kebijaksanaan nempel kepada kita. Makanya orang kalau sudah tua itu bijaksana. Karena apa? Dekat dengan spanduk finish itu sudah dekat, makanya itu bijaksana. Sing waduh dengan spanduk finish itu malah nggak bijaksana, urahan. Naik motor weng 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 weng, knalpot disediakan oleh pabrikan itu enak suarane, diguanti knalpotnya brok. Ya, jadi ini kuncinya, kita akhlak buruk termasuk makan berlebihan, tidur berlebihan, malam kita belani tahajud jam 2 tangi sampai menjelang subuh, habis itu habis subuh tidur sampai jam 12 siang. Itu akhlaknya buruk, kata Imam Ghazali. Kowe kaya kewan ngono kuwi, turumu apa? Nah, katanya Imam Ghazali, turumu ngebu. Malam itu qiyamul lail pol-polan, paginya turu ngebu gak nyambut gawe. Ini akhlaknya akhlaknya buruk. Harus berimbang. Saya sholat terus lama-lama tidur nggak sholat, waduh berapa hari saya dulu ketika sergap sholat qiyamul lail, ndak qiyamul lail rasanya di hati getun ya, kayak menyesal ada kehilangan. Terus saya sampai sholat ketika sholat malam itu ada yang BCI dadi kiai kok pancet goblok. Ya gak enak mari qiyamul lail ada yang BCI. Jangan-jangan yang BCI Bang Rijal. Kegetunan saya itu dianggap kebodohan, ketololan. Terus ditanya, jenengan kalau nggak bangun malam terus ditanya, sing nguripi awakmu sapa? Yang membuat saya hidup adalah Allah. Yang mematikan kamu siapa? Allah. Yang menidurkan kamu siapa? Allah. Yang membangunkan kamu siapa? Ya Allah. Ya wis to. Jadi ulama kok pancet bodoh ae. Jadi yang membuat tidur kita lelap itu adalah Allah. Yang membangunkan kita qiyamul lail juga Allah. Tapi dapat ilmu begini nanti untuk senjata ketika ditanya malaikat mungkar nakir, kenapa enggak qiyamul lail? Lho sing nurukno aku ya Gusti Allah, sing nangekno aku ya Gusti Allah. Ya takok Gusti Allah. Jadi orang alim itu begitu jawabannya ketika enggak sholat. Tapi jenengan kalau belum alim enggak boleh pakai dalil ini. Ya. Digebuk malaikat dari belakang. Ya, saya kasih waktu pertanyaan satu. Oke, monggo. Sebentar, HP sampean apa ganti tuh? Apa downgrade HP ini biasa jernih atau tidak jernih? Apa sinyalnya sing kuota save? Beli di sebelah warungmu. Oh, sudah direkomendasi sebelah warung, enak kok. Berarti
Ya, pertanyaannya gimana? Ya, sebagaimana gitu ya. Ya, jadi begini. Kalau dulu belum tahu kalau makannya kebanyakan itu termasuk akhlak buruk, ya, berperilaku buruk. Ya, kalau sudah ngaji ya berarti besok jangan seperti itu. Jadi yang kemarin-kemarin nggak usah diulangi. Ya, kesalahan-kesalahan yang tempo dulu nggak usah diulangi yang sebelum ngaji. Ya. Jadi semuanya harus berimbang. Mengelola nafsu ya berimbang. Contohnya begini, saya selalu tidak bisa mengelola nafsu ketika di luar rumah. Ketika saya di luar rumah ada anggur merah besar-besar, ada jeruk bulat-bulat besar-besar, ada mangga, terus ada roti Maryam, ada ini ada itu. Sehingga saya sendiri berpotensi tidak bisa mengelola akhlak saya. Ate gak dipangan itu enak, dipangan itu kok eling akhlak yang tidak terpuji gitu. Jadi kalau sama-sama tahu akhlak terpuji, nanti kalau punya anggur merah banyak itu jangan dikeluarkan semua, keluarkan separuh saja. Oke, contohnya seperti itu. Zaman punya makanan-makanan yang enak, ya contohnya, ya jangan dimakan semua, bertahap makannya. Ojo sandekan lah kalau kata orang Jawa. Contoh beginilah, contoh kemarin yang saya lihat supaya sampean paham. Sampean kan punya mobil BRV, wis, ya. Terus tiba-tiba pakai Pajero Sport yang terbaru. Pasti akhlak sampean akan berubah jadi buruk. Wah, ternyata naik Pajero Sport walaupun ini solar, nggak bisa diisi solar biasa, lebih mahal daripada mobil saya. Terus rasa getunnya itu muncul, ruang ini gak oleh nyilih mobil gue. Orang kan nggak tahu kalau mobil mewah itu solarnya nggak bisa solar bio. Nah, akhirnya jadi akhlak buruk sampai naik mobil sport. Bagaimana mengelola? Lek wis ngerti iku mah mobil sport duduk kelasmu, ya aja kok tumpahi, ben akhlak buruknya tidak muncul. Terbiasa naik mobil ngirit, terus naik mobil yang boros, mesti gremeng. Contohnya begini, kalau saya akhlak itu harus dijaga. Kenapa? Harga roti yang sama jual itu mahal, ya, ngomongnya sama pelanggan jangan bilang ini nggak mahal, ini kemampuan daya belinya bapak ibu tidak ada sehingga bapak ibu nggak mampu beli produk saya. Memang produk saya segmennya bukan bapak ibu, ya. Jadi tidak ada kata-kata mahal ketika kita punya kemampuan daya beli. Mobil Alphard itu tidak mahal bagi orang yang punya kemampuan daya beli. Jadi ketika sampai dikomplain orang kalau produk yang sama jual itu mahal, cara menyampaikannya dengan akhlaknya malaikat, Pak mohon maaf, produk-produk saya bukannya mahal, cuman bapak saja yang tidak punya kemampuan daya beli. Terus mesuh wonge. Ngene aku ya kon. Yang ngono kuwi setane kan metu akhirnya diomongi apik-apik ngamuk. Lah kalau yang ngomong bukan malaikat, Pak lek gak gablek duit kok sarene Pak. Kan gitu, itu kan setan. Malaikat itu tahu walaupun dia nggak punya uang menyampaikannya dengan ilmu. Bukannya mahal Pak, karena Bapak tidak punya kemampuan daya beli, ya. Itu cara mengelola emosi seperti itu. Contoh begini nanti, contoh saya kasih contoh.
Satu ketika sampean ya ketemu sama Bang Rijal di satu tempat. Terus sampean WA saya, ya Gus, mohon izin Gus, boleh nggak Gus saya ceritakan istri saya Gus kalau saya ketemu Bang Rijal? Ya jawaban saya pasti boleh Mas. Tapi jenengan harus ingat ketika ngaji pertama, kuncinya ketemu Bang Rijal itu kumbi. Kumbi itu menjaga rahasia, walaupun taruhannya nyawa tetap dijogo. Loh maksud saya kan biar istri saya semangat Gus. Loh semangat gak semangat urusannya Gusti Allah, itu urusan kita. Makanya terus pergi sendiri bersama istrinya gak ketemu. Nah, terus gowo dekengan teko pusat baru ketemu. Nah, ini contoh, ini akhlak batin kita, bukan akhlak dohir kita. Kalau akhlak dohir kita sudah pasti sudah kategori baik. Okay. Jadi belajar mengelola tiga, yaitu harus dengan ilmu. Ngajinya nanti harus lebih banyak supaya sama bisa mengelola. Ya, kira-kira bisa memahami. Amarah, angkara murka itu temperamennya diturunkan, syahwat temperamennya diturunkan. Contohnya kan begini, kalau saya mengajari wis belak-belakan harus ngaji usul ya, saya kan merekomkan nek sampean tuku mobil sing iki ya Mas, iki supaya tidak mempengaruhi syahwatmu, tidak mempengaruhi angkara murkamu, tidak mempengaruhi ilmumu. Tapi ini lebih murah Gus dan ini baru. Ya wis dikaya petunjuk hidayah ngono, aja pilih yang ngono. Ya berarti kan belum bisa mengelola emosi. Bahasanya psikologi belum bisa mengelola emosi. Oke, jadi seperti itulah kurang lebihnya. Nanti di bab berikutnya apa yang jadi pertanyaan nanti bisa dijelaskan karena waktunya mepet. Oke. Apa masih tanya apa lagi? Ya, sebelum kita akhiri marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.